Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir dan turut meramaikan acara ini. Seperti yang bisa dilihat di sini, saya akan membawakan sebuah materi dengan tema Improve Kubernetes Continuous Deployment with Fluxcd Image Watcher. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kevin Adi Frasisa, biasa dipanggil Kevin. Dan ya, saya seorang SRE dari Excelbyte yang fokus pada bagian release operation. Oke, jadi seperti yang sudah saya tuliskan di deskripsi, karena saya adalah seorang yang bekerja di bagian release, tentunya yang namanya CI/CD itu sudah menjadi makanan sehari-hari buat saya. Selama di sini saya mengerti betul betapa pentingnya CI/CD ini untuk kelangsungan pekerjaan kita. Di sini saya menemukan sebuah quotes menarik yang dikutip oleh saya sendiri. Agak lebay sebenarnya, cuman di sini quote-nya berbunyi better CI/CD, better life. Kenapa bisa seperti itu? Karena menurut pengalaman saya, semakin baik CI/CD yang kita punya, semakin canggih otomasinya, itu tuh semakin mempermudah pekerjaan kita. Kok bisa gitu? Karena jika kita memiliki CI/CD dan otomasi yang memumpuni, pekerjaan kita tuh sangat terbantukan. Hal-hal yang biasanya kita perlu kerjakan secara manual tuh tidak perlu kita lakukan lagi. Di sini kita bisa melakukan semuanya secara otomatis, dan tentunya jika pekerjaan kita itu terasa lebih mudah, hidup kita akan terasa lebih baik. Kira-kira seperti itu. Maka dari itu di sini saya ingin berbagi sedikit pengalaman saya, bagaimana kita bisa mengimprove continuous deployment kita dengan sebuah tools dengan nama Fluxcd. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke core konsepnya. Mungkin rekan-rekan sekalian ada yang bertanya-tanya kayak, apa sih Flux itu? Gimana sih cara kerjanya Flux, dan gimana Flux ini bisa mengimprove continuous deployment seperti yang sudah saya bilang sebelumnya. Tapi sebelum itu saya ingin sedikit membahas tentang apa itu GitOps. Oke, GitOps mungkin sudah dibahas oleh beberapa speaker sebelumnya, tapi di sini saya akan membahas secara singkat aja. Secara istilah, GitOps adalah bagaimana cara kita untuk dapat memanage infrastruktur kita yang berbasis code, dan kita menyimpannya di sebuah source of truth system, di mana itu adalah Git repository sebagai source of truth dari infrastrukturnya kita. Nah, bisa kita lihat di sini ada diagram yang cukup simpel. Bagaimana cara GitOps ini bisa bekerja di cluster Kubernetes kita? Contohnya gini, misalnya ada seorang developer yang dia itu ingin melakukan sebuah perubahan ke cluster Kubernetes. Di sini dia tidak perlu melakukannya manual ke cluster Kubernetes dengan menggunakan command. Dia hanya perlu melakukan sebuah commit ke Git repository, yang kemudian nanti akan melakukan sinkronisasi secara bertahap dengan cluster Kubernetes gitu. Contohnya apa? Contohnya misalnya developer itu ingin mengubah sebuah config map atau mengubah sebuah konfigurasi di deployment. Dia nggak perlu melakukan command kubectl apply atau patch, edit ataupun hal semacamnya. Dia hanya perlu melakukan commit. Kemudian Git repository ini akan disinkronisasi sebagai kepada Kubernetes, dan Kubernetes akan menjadikan Git repository itu sebagai source of truth untuk dia deploy atau dia apply di clusternya. Kira-kira seperti itu. Terus pertanyaannya, kenapa harus GitOps? Oke. Di sini ada beberapa alasan yang mungkin udah disebut juga oleh speaker-speaker sebelumnya, kenapa kita lebih baik menggunakan GitOps. Oke. Yang pertama ada reliability, truth revert, or rollback fork feature. Jadi seperti yang kita bisa lihat di Git repository itu ada sebuah fitur namanya version control, di mana kita tuh bisa melakukan revert ataupun rollback jika ada sesuatu yang salah. Kemudian ada standardized workflow center around Git.
Jadi di sini kita menstandarisasi workflow yang ada pada cluster Kubernetes kita di sebuah Git repository. Dan itu tuh mempermudah kita juga supaya apa? Supaya kalau ada apa-apa kita tuh mudah nge-tracknya. Di Git kita bisa lihat ada history commit yang di-push ke sebuah branch ataupun di sebuah branch di Git repository. Kita bisa lihat siapa nih yang commit, siapa yang misalnya ngerusak production atau siapa yang commit macam-macam, itu bisa di-track dengan mudah dengan adanya GitOps. Apa yang terjadi kalau kita tidak menggunakan GitOps? Kalau misalnya ada seseorang yang melakukan sesuatu, nggak semudah di GitOps mungkin kita bisa nge-tracknya. Kita nggak tahu siapa yang menyebabkan masalah itu dan di GitOps itu membuatnya lebih mudah. Dan yang ketiga, kita punya source of truth dari infrastrukturnya kita. Jadi seperti yang udah dibilang sama Mas Lazuardi tadi, emang nggak enak kalau misalnya kita ada sebuah infrastruktur tapi dokumentasinya misalnya hanya di Confluence atau di Lib atau semacamnya. Dengan adanya Git repository ini kita punya source of truth yang jelas. Bagaimana Kubernetes kita tuh ingin dideploy, bagaimana Kubernetes kita tuh seharusnya berjalan seperti itu. Kemudian kenapa saya harus menceritakan ini? Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apa itu Flux? Jadi seperti yang bisa dilihat di sini, Flux ini kira-kira tempatnya ada di tengah antara Git repository dengan Kubernetes cluster. Oke, secara istilah Flux adalah GitOps solution yang terdiri dari serangkaian continuous dan progressive delivery pada cluster Kubernetes. Nah, di sini kita bisa lihat Flux adalah sebuah tools yang tugasnya tuh untuk menjembatani antara Git repository dengan Kubernetes. Nah, di sini dia akan melakukan periodical update, kemudian melakukan sinkronisasi kepada Kubernetes secara berkala. Nah, gimana detailnya Flux ini bisa bekerja? Oke, jadi Flux memiliki beberapa komponen utama. Yang pertama adalah source atau Git repository. Yang fungsinya itu secara periodik dia akan melakukan update atau fetching pull ke Git repository dan dia akan membuat sebuah artifact yang akan dikonsum oleh komponen Flux lainnya. Kira-kira source itu letaknya ada di sini. Jadi dia yang berfungsi untuk mengambil apa yang ada di Git repository. Kemudian dia akan membuat artifact dari Git repository tersebut. Yang kedua ada customization reconciliation yang fungsinya itu adalah untuk memastikan apa yang dideploy di cluster Kubernetes-nya kita itu sesuai dengan apa yang ada di Git repository. Dia akan membandingkan artifact yang diambil oleh Git repository sebelumnya dengan cluster Kubernetes yang sedang berjalan. Dan kalau misalnya dia mendeteksi sebuah perbedaan atau perubahan, dia akan menjadikan Git repository itu sebagai source of truth. Dia akan dia akan mengapply, dia akan menerapkan konfigurasi yang ada di Git repository ke cluster Kubernetes dengan menjalankan serangkaian command seperti kubectl apply atau kubectl delete. Dan gimana kalau misalnya kita dengan sengaja atau tanpa sengaja melakukan perubahan langsung ke cluster Kubernetes-nya? Karena tadi seperti yang sudah saya jelaskan, Git repository adalah source of truth-nya. Jadi kalau misalnya ada sebuah perbedaan yang kita lakukan misalnya, dan itu menjadikan perbedaan antara cluster Kubernetes dengan Git repository-nya, perubahan yang kita lakukan akan ter-revert. Pokoknya semuanya akan disesuaikan kembali seperti yang dideklarasikan di Git repository. Selanjutnya tadi di materi saya ada mention sedikit soal image watcher. Jadi ke pertanyaan selanjutnya, apa sih image watcher? Oke, jadi image watcher adalah sebuah metode yang bisa kita gunakan untuk melakukan otomatisasi untuk image update. Seperti yang kita bisa lihat di sini, kira-kira image watcher itu terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama ada image reflector controller dan yang kedua ada image automation controller. Nah, image reflector controller adalah komponen yang fungsinya tuh secara periodik akan terus melakukan monitor ke image registry. Dia akan melakukan scanning dan kemudian dia akan mengambil latest metadata dari image tertentu. Misal dia udah dapat,
dia akan mengoper informasi itu ke image automation controller yang fungsinya adalah untuk melakukan patching ke Git repository. Jadi dia akan mengupdate image tag yang di-define di Git repository dengan new latest image yang sudah diambil oleh image reflector controller. Setelah itu Flux akan melanjutkan dengan pekerjaannya untuk mensinkronisasi antara Git repository dengan cluster Kubernetes. Kemudian, bagaimana sih dua komponen ini bisa bekerja dengan optimal? Nah, di sini kita bisa lihat di bagian bawah ada satu kotak namanya configuration. Jadi configuration ini adalah komponen yang dipakai oleh image reflector dan image automation untuk mereka dapat bekerja dengan optimal. Yang pertama ada image repository. Image repository ini digunakan untuk melakukan scanning semua teks yang ada di image registry. Kemudian setelah dia dapat setelah dia dapat semua tagnya, dia akan memberikan informasi itu ke image policy, di mana image policy itu akan memfilter kira-kira mana dari antara semua tag yang diambil itu mana yang latestnya. Jika dia sudah dapat latestnya, dia akan kembali mengoper informasi itu ke image update automation, di mana dia akan menggunakan latest tag itu untuk mengupdate image tag lama yang di-define di Git repository. Kira-kira begitu mengenai Flux dan Image Watcher. Selanjutnya kita akan mulai bagaimana kita bisa mengimplementasi Flux itu ke dalam cluster Kubernetes-nya kita. Jadi yang pertama kita bisa menginstal dulu Flux CLI-nya, caranya macam-macam, bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian kita bisa menginstal Flux ini ke cluster Kubernetes kita dengan command Flux Bootstrap, dan kita bisa specify tipe Git repository apa yang kita pakai. Di sini contohnya saya menggunakan GitHub, mungkin bisa di-specify dengan yang dipakai, bisa GitLab ataupun mungkin bisa Bitbucket dan sebagainya. Kita specify ownernya siapa, kemudian nama repositorinya apa, branch-nya ke branch mana, path-nya ke folder apa, dan yang terakhir apakah itu Git repositorinya bersifat personal atau group own. Nah, ketika komen ini di-execute, apa yang akan terjadi? Di sini kalau misalnya kita belum punya repository dengan nama yang kita specify di dalam komen, Flux akan membuat sebuah repository baru di GitHub account-nya kita atau GitLab account-nya kita dengan nama yang kita specify di option -- repository. Kemudian setelah itu Flux akan membuat sebuah YAML file, membuat sebuah manifest yang isinya tuh adalah serangkaian komponen dari Flux dan nge-push manifest file itu ke Git repository yang udah kita buat atau udah dibuat oleh Flux. Setelah itu dia akan melakukan deploy Flux komponennya ke Kubernetes clusternya kita, dan yang terakhir dia akan mengkonfigurasi komponen dari Flux itu untuk melakukan tracking secara terus-menerus ke dalam folder manifest. Ini yang kita specify di option -- path. Oke, kira-kira hasil akhir kan seperti ini. Ini contohnya ada di repository yang saya punya dengan nama Flux. Di folder manifest dia akan membuat sebuah folder baru dengan nama Flux System, dan dia akan menyimpan semua manifest dari dari Flux di dalam folder tersebut. Dan jika kita lihat di klasternya, semua komponen yang dibutuhkan oleh Flux itu sudah terdeploy dan secara otomatis ada di dalam folder Flux System. Ini bisa dispesify tergantung kebutuhannya. Oke, selanjutnya yang kita butuhkan, kita butuh source. Source ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, adalah komponen yang fungsinya untuk terus melakukan update dari Git repository. Di sini contohnya saya sudah punya sebuah Git repository dengan nama web application. Isinya tuh manifest-manifest yang saya perlukan untuk mendeploy aplikasi saya contohnya. Nah, di sini saya bisa membuat source ini dengan command Flux create source Git repository name-nya, atau juga langsung membuat filenya dan langsung push ke repository ISC Flux yang tadi sudah dibuat. Di sini yang penting kita specify URL-nya ke Git repository yang mana, contohnya di sini ke web application,
Kemudian branch-nya juga kita specify mau branch mana yang kita terus monitor untuk di-apply ke cluster Kubernetes kita. Setelah itu kalau misalnya kita menggunakan repository yang sifatnya private atau bukan public, kita bisa specify secret reference-nya untuk autentikasi ke Git repository-nya kita. Setelah itu yang terakhir kita butuh untuk membuat customization. Customization ini bisa dibuat dengan comment juga seperti halnya Git repository atau juga langsung membuat manifestnya dan push langsung ke repository ISC Flux. Kira-kira seperti itu. Hasil akhirnya mungkin akan menjadi seperti ini. Di sini contohnya saya menggabungkan manifest antara Git repository dengan customization di dalam satu file, lalu saya push file manifestnya itu ke repository ISC Flux. Dan secara otomatis dia akan membuat sebuah customization baru di namespace yang sudah saya specify sebelumnya. Lalu dia akan mengambil mengambil manifest yang ada di repository my web application. Dan dia akan langsung apply. Di sini kita sudah lihat ada deployment baru, kemudian ada pods baru, dan yang lain ada service yang baru gitu. Di sini saya ada sedikit demo bagaimana Flux ini bisa bekerja di cluster Kubernetes-nya kita. Oke. Sebagai contoh, di sini saya memiliki satu buah pods dengan nama my web application. Dan kalau kita lihat, kita bisa cek customization-nya. Di branch mana dia di-apply dan commit yang mana yang di-apply di cluster Kubernetes-nya kita. Dan bisa dieksekusi dengan command tersebut, kita bisa lihat latest commit-nya ada di AE, F dan sekian, itu adalah latest commit dari repositorinya. Dan di sini sebagai contoh yang mudah untuk diterapkan dan mudah untuk dibuktikan, saya akan mencoba menaikkan replika deployment dari yang asalnya 1 untuk menjadi 2. Caranya saya bisa melakukannya dengan mengubah manifest yang ada di Git repository. Contohnya dari 1 ke 2. Sebagai contoh di sini saya langsung commit ke main branch. Jangan ditiru di production, rekan-rekan sekalian. Ini hanya contoh. Dan setelah di-apply kita bisa lihat latest commit jadi 47A9 sekian. Dan kalau kita lihat customization yang ada di cluster Kubernetes, dia seharusnya akan melakukan sinkronasi dengan yang ada di Git repository. Di sini kita bisa lihat dia sudah berada di latest commit. Nah, setelah seperti ini, seharusnya apa yang ada di Git repository, perubahan yang tadi kita buat di Git repository itu ter-apply di Kubernetes-nya kita. Di sini bisa kita lihat deployment-nya, replikanya sudah naik menjadi 2. Dan kalau kita cek pods-nya, seharusnya dia sudah melakukan scale up menjadi 2 replika. Nah, kira-kira begitu bagaimana Flux ini bisa bekerja di cluster Kubernetes-nya kita. Cukup mudah, cukup simpel, dan ini sangat membantu kita untuk melakukan proses CI. Dan selanjutnya, bagaimana kita bisa menambahkan fitur agar kita bisa melakukan image update ke cluster Kubernetes-nya kita. Oke, di sini kita perlu untuk mengenable 2 komponen utama yang sudah tadi saya jelaskan, yaitu image reflector dan image automation controller. Ini bisa menggunakan command Flux app, dan kemudian kita tambahkan satu option yaitu komponen ekstra, dan kita tambahkan 2 komponen utama untuk image watcher itu. Nah, ketika komen itu dieksekusi, kita bisa lihat komponen untuk image watcher sudah terdeploy di cluster Kubernetes kita, portnya udah ada, mana juga sudah ada. Kemudian kita perlu buat image repository yang fungsinya untuk melakukan scanning teks yang ada di registry. Di sini bisa juga dengan comment ataupun buat manifestnya langsung dan di-push ke repository ISC Flux. Kita specify di sini image registry yang ingin kita monitor. Di sini contohnya saya menggunakan GCR dan ini nama image yang saya butuhkan. Intervalnya secara default 5 menit, tapi bisa diubah sesuai kebutuhan dan keinginan. Dan kemudian kalau misalnya kita menggunakan private registry, pastikan kita menambahkan opsi secret reference ini.
untuk autentikasi ke image registry-nya kita. Setelah itu kita buat image policy. Di sini adalah part paling penting di mana bagaimana kita bisa memilih mana latest tag dari antara semua tag yang ada di registry. Nah, di sini kita bisa lihat dia akan merefer ke image ref, yaitu kita specify dengan nama image repository yang udah kita buat tadi, yaitu application image repo. Dan di sini kita tambahkan opsi filter regex. Nah, filter regex ini untuk apa? Ini untuk bagaimana image policy ini akan mengambil image tag yang sesuai dengan regex yang ada di sini. Contohnya, saya ingin memfilter image yang tagnya itu same for version, misalnya 1.1.0 atau 2.1.1 dan sebagainya. Di sini saya buat regexnya dengan group main. Nah, nanti ketika kita specify seperti ini, image policy itu hanya akan mengambil image tag yang regexnya sesuai. Jadi kalau misalnya di registry ada image yang tidak sama dengan regex yang ini, dia tidak akan menganggap image tag itu ada. Seperti itu. Kemudian bagaimana kita bisa memilih mana yang latest tag-nya? Oke. Jadi ada yang namanya policy. Di policy ini ada berbagai macam tipe yang bisa dipakai. Di sini contohnya saya akan menggunakan Semver. Dan saya specify agar memilih Semver yang versinya lebih dari 0.0.0. Nah, selain memfilter dengan Semver version, kita ada beberapa cara untuk dapat memfilter. Yang pertama adalah Semver seperti yang tadi saya gunakan. Dia kalau kita menggunakan policy ini, dia akan menafsirkan semua tag itu berdasarkan versioning. Jadi dia akan memilih mana dari antara semua tag itu yang image tag-nya kira-kira versinya paling besar. Misal ada image tag dengan tag 1.1.0 dan ada 1.0.0, maka dia akan memilih yang versi 1.1.0 untuk sebagai latest. Kemudian ada yang namanya alphabetically. Jadi alphabetically ini memilih image tag dan diurutkan berdasarkan alfabet. Ini bisa dikonfigurasi sesuai kebutuhan, apakah ingin di short ascending ataupun descending. Dan yang terakhir ada numerical. Jadi numerical ini hampir sama dengan alfabet, di mana dia akan memilih policy berdasarkan nomor. Biasanya ini dipakai jika kita menggunakan timestamp di image tag-nya kita. Oke. Jadi ketika kita sudah apply image repository dan image tag, kira-kira akan seperti ini hasil yang terjadi di clusternya. Kita bisa lihat dengan command flux get ataupun kubectl get image repository, di mana dia akan memberikan informasi ada berapa tag yang tersedia di image registry-nya. Dan di image policy juga dia akan memberikan informasi kepada kita mana dari antara semua tag yang dia pilih sebagai latest, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, kita perlu membuat image update automation, di mana dia yang bertugas untuk melakukan update atau patch ke Git repository-nya kita. Di sini kita specify ke Git repository mana. Di sini misalnya ke web application repo, kemudian branch-nya ke mana, dan di sini ada author. Author ini pakai oleh Flux sebagai saat dia melakukan commit, jadi autornya siapa, dan kemudian ada message template di mana kita bisa sesuaikan dengan keinginan dan kebutuhannya kita sendiri. Oke. Terus gimana cara image update automation ini tahu mana tag yang kita ingin untuk ganti? Jadi di sini ada yang namanya marker. Marker ini fungsinya adalah untuk menandakan di mana kita harus mengupdate image tag atau image repository-nya. Di sini marker itu ditulis satu baris dengan line yang ingin kita ubah, dan dia akan dideklarasikan dengan comment atau crash, lalu masukkan format seperti ini kira-kira. Image policy, kemudian policy namespace-nya apa, kemudian policy name-nya, dan kalau misalnya kita hanya ingin ganti image tag-nya saja, kita bisa specify dengan titik tag ataupun titik 2 name. Contohnya seperti ini. Jadi sebagai contoh, saya menyimpan image tag ini di config maps sebagai source of truth dari deployment-nya, dan saya specify dan saya masukkan markernya di samping image tag dengan comment, kemudian saya masukkan formatnya. Ini ada
namespace-nya, kemudian policy-nya yang mana, dan tag, karena saya hanya ingin mengganti image tag-nya saja. Kira-kira di deployment-nya akan jadi seperti ini, di mana spek untuk containers dan image-nya itu dispesify menggunakan variabel yang ada di config map. Oke, kira-kira begitu bagaimana kita bisa mengimplementasikan Flux image watcher ini ke dalam cluster Kubernetes kita. Saya ada video lagi bagaimana image watcher ini bekerja di cluster Kubernetes kita. Oke. Oke, jadi sebagai contoh, di sini saya mempunyai satu aplikasi yang saya itu menggunakan image tag dengan versi 1.0.0. Sebagai pembuktiannya akan saya coba describe pod yang ada dan kita lihat image tag yang dipakai oleh pod tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat kalau image tag yang saya pakai yaitu image 1.0.0. Nah, kemudian saya ingin coba untuk mengubah versi dari image tag-nya menjadi 1.1.1. Sebelumnya kita coba pastikan dulu kondisi existing-nya sebagai pembuktian juga. Kita lihat di image repository dia hanya memiliki satu buah teks, di mana teks tersebut adalah 1.0.0, dan karena dia hanya memiliki satu teks saja, tentunya dia akan auto terpilih jadi latest image. Di sini kita bisa lihat di image policy-nya dia terresolve ke versi 1.0.0 expected, dan di sini saya membuat sebuah aplikasi sederhana di mana ini menuliskan versi dari aplikasi yang dipakai agar lebih mudah untuk melakukan pembuktiannya. Kemudian saya memiliki image yang sudah ada dengan versi tag-nya 1.1.0. Di sini saya akan langsung push aja ke GCR yang saya punya. Oke, di sini contohnya sudah image-nya sudah terpush. Kita bisa lihat di registry sekarang sudah ada 2 image yang tersedia dengan 2 versi yang berbeda. Setelah itu kita coba cek di cluster Kubernetes kita, kita lihat image repository-nya ada berapa tag yang sekarang kita punya di registry, dan di sini dia sudah memberikan informasi kalau kita sudah memiliki 2 tags. Setelah itu kita lihat image policy-nya, dari antara 2 tag itu mana kira-kira yang latest. Dan di sini kita bisa lihat dia sudah resolve ke latest tag yaitu 1.1.0. Nah, jika sudah seperti ini seharusnya dia image update automation akan melakukan push ke Git repository-nya kita untuk mereplace old tag ke new tag-nya. Di sini kita bisa lihat sudah ada commit baru, itu mereplace 1.0.0 menjadi 1.1.0. Dan ketika sudah seperti ini, seharusnya deployment akan meroll out pod baru yang menggunakan image tag versi 1.1.0. Commit-nya sudah sesuai dengan yang di Git repository. Kemudian kita langsung get pods. Nah, dia mulai meroll out 1 pods baru. Statusnya masih pending, dan jika kita describe seharusnya kita mendapatkan versi dari image yang dipakai sudah berubah dari yang sebelumnya 1.0.0 menjadi 1.1.1. Dan sebagai pembuktian terakhir, di sini saya akan mengakses kembali website ini dari yang sebelumnya 1.0.0 menjadi 1.1.0. Oke, kira-kira seperti itu. Bagaimana image watcher ini bisa bekerja di cluster Kubernetes kita. Sekian dari saya, waktu kita sedikit, barangkali ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, terima kasih banyak Mas Kevin atas pemaparan materinya. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi ya. Kalau ada yang mau kontakkan sama Mas Kevin bisa di link in di sini ya, kita temenan-temenan. Nanti aku juga temenan ya Mas di sini. Terima kasih Mas Kevin ya. Nanti kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya.
Dan mungkin ada closing statement yang mau disampaikan? Ya, boleh di tengah-tengah sini aja Mas. Nah, biar karena Mas Kevin ini pemateri terakhir yang presentasi di sini sebelum kita masuk ke sesi panel diskusi. Di sini Mas, monggo silahkan. Oke, sebagai presenter terakhir, izinkan saya untuk menutup sesi dari speaker hari ini. Semoga materi yang kita telah sampaikan bisa menjadi inspirasi untuk mengembangkan apa yang telah ada dan bisa membuat sesuatu yang lebih hebat lagi dari yang sebelumnya telah ada. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.